Oke, baik adik sekalian, kita menuju ke bab PLSQL function ya. Jadi seri dari PLSQL itu ada unanimous function, unanimous PLSQL, kemudian ada prosedur PLSQL, ada function PLSQL, dan yang terakhir adalah trigger database ya. Nah, jadi kita kurang 2 lagi subbab untuk pembahasan PLSQL. Oke, yang kita bahas di sini adalah PLSQL function ya. Jadi function itu apa ya? Function merupakan sebuah nama dalam blok PLSQL yang memberikan sebuah nilai kembalian atau return value. Nah, sebuah function itu dapat disimpan dalam database sebagai objek skema untuk eksekusi yang berulang. Beda dengan Animos PLSQL, itu dia nggak bisa diulang ya objeknya, karena dia bukan sebuah objek database. Tapi kalau Anda nanti membuat prosedur, function, dan trigger database, itu adalah sebuah objek database yang bisa dipanggil secara berulang kali. Kemudian sebuah function dipanggil sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Oke, pembuatan function ini Anda bisa lihat di sintaknya, create or replace function, ya. Kemudian nama functionnya, kemudian minimal 1 parameter. Ya, biasanya function itu pasti ada parameternya, minimal 1, maksimal tak hingga ya. Kemudian modenya itu in saja ya. Kemudian tipe datanya dia bisa number, varchar, date, dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah parameter itu ada return tipe datanya. Jadi function tadi ini akan menghasilkan sebuah nilai dengan tipe data yang sudah Anda tetapkan di sini. Lalu setelahnya ada statement is atau as ya, boleh is, boleh as. Baru di bawahnya adalah PLSQL block. Kemudian contoh membuat PLSQL function, create or replace function ya. Create itu berarti kalau tidak ada akan dibuatkan. Kalau sudah ada itu baru di replace di sini ya. Makanya create or replace function. Nama functionnya adalah getSal. Kemudian ada parameter PID. Ya. Kemudian modenya ini hanya bisa menerima masukan saja dari luar. Kemudian tipe datanya sama dengan tipe data dari tabel employee pada kolom employee ID. Ya, cara bacanya seperti itu. Kemudian function ini akan mengembalikan tipe data number ya, makanya di sini return number. Baru is, baru PLSQL block di dalamnya ya. PLSQL block itu kan ada deklarasi. Contohnya ini V salary itu sama dengan atau tipe datanya sama dengan tabel employee pada kolom salary. Defaultnya di sini adalah 0. Kalau tidak diisi akan diisikan 0. Kemudian begin, tubuh programnya select salary into V salary from employee where employee ID sama dengan PID ya. PID-nya dari ini ya, parameter dimasukkan ke dalam PLSQL block. Lalu dikembalikan nilai dari V salary ya, return V salary seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana eksekusi function? Anda bisa langsung mengeksekusi perintah atau memanggil perintah functionnya dengan cara seperti ini ya. Misalnya Anda menjalankan PLSQL block ya, variabel getSalary number, execute, variabel getSalary saya isi dengan data yang hasil dari pemanggilan function getSal.
Ya, kemudian parameter yang dimasukkan di sini 1, yaitu 117. Kemudian print GSalary. Ya. Nah, ini contohnya. Yang paling umum adalah function itu dipanggil via SQL, ya, di dalam SQL. Nah, caranya seperti contohnya ya, contoh yang lain. Create or replace function, nama functionnya adalah text, kemudian parameternya namanya p-value ya. Namanya p-value, kemudian modenya int, lalu tipe data number. Ya. Kemudian di situ mengembalikan nilai, mengembalikan tipe data number. Is atau as, begin return p-value kalikan 0,08. Nah, cara manggilnya Anda bisa langsung masukkan ke dalam sebuah SQL block. Select employee ID, last name, salary, text, ya itu ya. Fungsinya namanya text, kemudian parameter p-value-nya Anda isikan dengan nilai dari kolom dari sebuah tabel ya. Text pada kolom salary. From employee where department ID sama dengan 100. Nah, itu Anda bisa lihat di bawahnya contohnya hasilnya itu ada employee ID, nah, di situ ada last name, ada salary-nya 12.000. Ya, sampai dengan 6.900 ke bawah itu ya. Maka masing-masing akan dihitung ya. Salary 12.000 masuk ke teks, itu hasilnya adalah 960 ya, karena dikalikan 0,08. Kemudian salary 9.000 akan masuk ke teks, juga di situ nilainya adalah 720 ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang paling umum adalah function itu dimasukkan ke dalam statement SQL. Ya, itu paling umum seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian ada clue yang lain, memanggil fungsi di SQL dapat dilakukan pada bagian perintah select, kemudian Anda bisa taruh di klausa where, klausa having, kemudian klausa connect by, ada klausa stack with, ada klausa order by, ada klausa group by. Lalu juga Anda bisa masukkan juga ke dalam klausa value pada perintah insert, dan klausa set pada perintah update. Ya. Atau Anda bisa masukkan ke dalam sebuah function subquery. Ya. Atau yang lain. Oke, kemudian batasan pemanggilan fungsi dari SQL. Untuk menjadikan sebuah fungsi dapat dipanggil dari perintah SQL, maka menjadi sebuah fungsi yang tersimpan, ya, hanya menggunakan parameter in ya, tadi yang saya infokan, hanya menggunakan parameter in saja, nggak bisa out, nggak bisa in out. Kemudian hanya dapat menggunakan tipe data SQL, bukan PL/SQL. Ya, jadi fungsi tersebut yang mengembalikan return value-nya itu yang miliknya SQL. Ya, jadi memang ada tipe data yang khusus miliknya SQL, khusus miliknya PL/SQL. Tapi semua tipe data yang di SQL itu pasti dimiliki oleh PL/SQL ya. Kemudian tipe data return harus tipe data SQL. Fungsi yang dipanggil dari SQL tidak boleh mengandung perintah DML. Jadi di dalam perintah SQL-nya itu tidak ada perintah DML, insert update delete-nya nggak ada, tapi nanti ada aturan yang lain lagi ya. Kemudian jika menggunakan update delete tidak dapat menggunakan nama tabel yang sama pada perintah DML. Ya, jadi ini ada perintah yang lain atau keterangan yang lain dari yang statement yang di atasnya ya. Statement di atasnya kan fungsi yang dipanggil dari SQL tidak boleh mengandung perintah DML. Ya, ternyata di bawahnya ada aturan baru, jika menggunakan update delete tidak dapat menggunakan nama tabel yang sama pada perintah DML. Jika menggunakan update delete tidak dapat menggunakan nama tabel yang sama untuk query, dan sebuah fungsi tidak dapat mengakhiri sebuah transaksi. Oke, itu. Oke, ini contohnya ada sebuah function yang mengandung DML.
Sebentar, saya pause sebentar. Kita lanjutkan batasan pemanggilan fungsi dari SQL. Contohnya ada sebuah fungsi create or replace function namanya DML call SQL. Parameternya namanya pesal, tipe datanya number, dan function tadi mengembalikan tipe data number. Ada perintah DML insert into sekian ya, kemudian return pesal plus 100. Ya, jadi pesalnya di sini dikembalikan ditambahkan 100, tetapi di dalamnya ada perintah insert. Ya. Kemudian function created. Lalu ada perintah update employee set salary sama dengan DML call SQL. Ya. Dia memanggil ini, ternyata ada perintah insert into employee. Ya, tapi di sini ada perintah update. Ya, maka di sini ada errornya. Ya, ada errornya seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan perintah yang tadi, jika menggunakan update delete tidak dapat menggunakan nama tabel yang sama pada perintah DML. Sehingga di situ ada errornya, PL/SQL employee is mutating trigger function may not see it. Jadi tidak boleh ada DML pada function yang mengandung nama tabel yang sama pada DML yang memanggil function tersebut. Ya, itu errornya itu. Kemudian di sini disandingkan ya, disandingkan perbedaan antara prosedur dan function. Kalau prosedur itu adalah eksekusi dari sebuah PL/SQL statement. Ya, kemudian function itu adalah pemanggilan fungsi sebagai bagian dari sebuah ekspresi. Kemudian prosedur tidak ada klausa return pada header, cuma dia bisa mengembalikan nilai dengan mode out juga ya. Sedangkan function itu harus ada return value-nya harus ada kalau function. Kemudian prosedur dapat mengembalikan satu, banyak, atau tidak sama sekali nilai dengan menggunakan mode out di parameternya ya. Prosedur juga bisa seperti itu ya. Dan prosedur sendiri itu kayak bahasa pemrograman atau blok program yang kompleks biasanya gitu. Tapi kalau function itu biasanya ringan saja ya, atau sedikit program yang ada di dalam tubuh function ya. Biasanya function itu untuk apa? Untuk perhitungan, untuk formula gitu ya. Biasanya seperti itu saja function itu. Tidak terlalu kompleks. Ya, kalau kompleks itu biasanya menggunakan prosedur. Prosedur di dalamnya Anda bisa select di dalamnya dengan tabel ataupun ada DML di dalam prosedur. Itu biasanya seperti itu. Kalau function biasanya sederhana, jarang ada perintah-perintah DML di dalamnya ya. Perintah query pun juga jarang, biasanya dia berupa formula. Ya. Kemudian prosedur itu dapat memiliki sebuah return value. Kalau function harus memiliki perintah return value paling sedikit 1. Ya memang dia akan, kalau function ya 1 gitu ya, nggak bisa lebih. Ya. Tapi kalau prosedur bisa 1, bisa 2, atau tidak ada sama sekali return value. Kemudian untuk function sendiri itu memiliki keuntungan, ya meningkatkan performa, daripada Anda membuat function yang Anda create sendiri pada bahasa pemrograman di luar PL/SQL, maka Anda harus bolak-balik mengakses server. Ya. Ketika Anda sudah membuat function, maka itu kita panggil sesekali saja dan tidak perlu sampai keluar dari proses di server. Ya. Karena semua ditangani oleh server. Kemudian mudah dalam perbaikan ya. Jadi kalau misalnya ada error, Anda tinggal melengkapi ataupun memperbaiki satu function saja sehingga yang lain, program yang lain itu dengan mudah bisa diperbaiki ya. Kemudian peningkatan keamanan dan keutuhan data, kemudian peningkatan kehasilan data karena semuanya program itu diletakkan di sisi server sehingga autentifikasinya dan kesamaan datanya sama harusnya ya.
Oke, sebelum saya lanjut, saya akan break sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ke mengelola subprogram. Ya. Oke, untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema yang berbeda dalam sebuah subprogram, maka harus diberikan hak akses yang merujuk pada objek secara eksplisit, tidak termasuk dalam sebuah rules. Ya. Oke, jadi ketika Anda memberikan hak akses kepada user, maka user tersebut diberikan haknya oleh database administrator. Ya, contohnya di situ database administrator memberikan akses create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, dan execute any procedure untuk menjalankan sebuah prosedur ya. Tapi kalau ada kata-kata any, ya any itu berarti dia bisa memberikan kalau create any ini ya, berarti dia bisa membuat prosedur tidak hanya di usernya saja, tapi dia bisa membuat prosedur di user miliknya orang lain. Ya. Biasanya nggak ada ini sih, biasanya create prosedur, alter prosedur, atau drop prosedur. Ya. Kalau alter itu bisa mengubah, kalau drop bisa menghapus, kalau execute itu bisa menjalankan prosedurnya. Ya. Oke. Kemudian contohnya ini ya, kan ada program itu yang hanya bisa diakses oleh user tertentu ya. Tapi kalau misalnya ini contohnya ya, ada user Scott, ya Scott ini diberikan hak akses ya, grant select on employee to Scott. Ya, ini yang memberikan adalah database administrator. Berarti Scott itu punya akses select pada tabel employee. Ya. Tabel employee ini miliknya user HR sebetulnya ya. User Scott tidak punya tabel employee. Ya, jadi ceritanya Scott ini diberikan hak akses untuk melihat tabel employee. Tabel employee itu miliknya user HR. Ya, mungkin kalau masih Anda ingat ya di bab praktikum SQL fundamental. Nah, seperti itu. Kemudian yang indirect access. Ya, indirect access misalnya seperti ini. Grant execute on query EMP to green. Ya. Jadi user green ini hanya punya hak execute prosedur di query EMP. Sedangkan di prosedur query EMP itu punya akses select employee. Maaf, dia punya perintah select employee. Sehingga secara tidak langsung green ini akan diberikan hak akses select. Ya. Ini namanya indirect access. Oke, kita lanjut. Kemudian ada invoker rights. Ya, invoker rights. Jadi di sini ada perintah out ID current user. Ya, beberapa user dapat mengakses prosedur atau objek yang berbeda skema. Kalau out ID definer, hak akses untuk prosedur atau objek hanya pada user khusus yang memiliki akses. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perintah prosedur seperti ini ya, create prosedur, nama prosedurnya query employee, parameternya ada PID, PNAME, PSalary, dan PCOM. Dan juga, enggak ya, ini sampai PCOM saja. Kemudian out ID current user. Ya, jadi kalau diberikan out ID current user di prosedur ini, berarti beberapa user dapat mengakses prosedur atau objek yang berbeda skema.
Ya, jadi kalau kita berikan out ID di dalam prosedur seperti ini, ya, berarti nanti user yang menjalankan prosedur ini itu otomatis bisa melihat objek yang ada pada prosedur ini, ya. Nah, prosedur ini mengakses tabel employee, ya. Sehingga kalau misalnya ini dipanggil oleh Scott ataupun Green, maka secara otomatis dia akan bisa mengakses tabel employee dan keduanya bisa mengakses tabel employee. Itu kalau Anda berikan out ID current user. Jadi secara otomatis ini dia bisa dipanggil oleh semua user. Dan otomatis user yang memanggilnya, dia akan mempunyai hak akses select ke tabel employee. Oke, itu invoke rights. Kemudian berikutnya ada perintah user object. Ya, user object ini berisi informasi data yang ada dalam suatu skema database. Dalam user object nanti ada kolom-kolom yang bisa kita lihat, ada object name, ada object ID, ada object type, ada grade, last day, DL time, ada timestamp, status, dan seterusnya, ya. Kemudian juga ada user source, ya. User source digunakan untuk melihat data dictionary pada sebuah skema. Di dalamnya ada kolom nama, type, line, dan teks, ya. Ada juga user error, ya. Anda bisa lihat sendiri. Oke. Kemudian juga Anda bisa lihat untuk melihat error pada sebuah prosedur, ya, dengan perintah comment, Anda bisa lihat saja show error, kemudian nama prosedurnya, show error prosedur, kemudian baru nama prosedurnya. Ya, maaf, show error prosedur baru nama prosedurnya, yaitu log execution adalah nama prosedurnya. Nanti akan diperlihatkan errornya yang mana di sini, Anda bisa lihat. Jadi ada contoh prosedur yang masih error, ya, namanya log execution masih error, dan Anda bisa lihat di sini errornya apa. Nah, ini kalau Anda menjalankan pakai SQL Developer, itu dimunculkan, ya, show error-nya. Karena dia bisa melihat objek database secara langsung. Tapi kalau Anda pakai Live SQL, maka mau tidak mau Anda harus menggunakan command line. Ya, itu bedanya. Oke. Berikutnya kita akan membahas package. Ya. Kita akan membahas package. Nah, package itu apa? Package sendiri adalah suatu grup yang secara logis menghubungkan tipe PLSQL, item, dan subprogram. Jadi dia adalah sebuah blok PLSQL di mana dia bisa menggabungkan beberapa function di dalamnya, ada prosedur juga di dalamnya. Ya, jadi dia gabungan dari beberapa subprogram, baik itu prosedur ataupun function di dalamnya. Package sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu specification dan body. Oracle Server dapat membaca multi-objek ke dalam memori dalam sekali waktu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari objek package. Yang pertama adalah package specification, ya, seperti halnya package header atau inisialisasi package. Ya, di dalam package specification itu nanti kita menyebutkan nama prosedurnya, kemudian nama fungsinya. Ya, di dalam package itu kan boleh ada hanya prosedur saja, hanya function saja, atau gabungan dari function dan prosedur. Tapi kalau biasanya function saja tidak ada, biasanya ya prosedur minimal, kemudian baru function. Ya. Kemudian package body itu adalah isi dari tubuh programnya. Ya, isi dari tubuh programnya Anda bisa masuk ke package body. Kemudian package specification dapat dibuat tanpa package body.
Tapi package body tidak dapat dibuat tanpa adanya package specification. Ya, turunnya. Nah, sintak dari package specification itu seperti ini ya. Ada create or replace package, kemudian nama package-nya, baru kemudian is atau as, baru nanti di dalamnya ada deklarasi sebuah package. Oke, di situ ada keterangan di bawahnya. Replace digunakan untuk menghapus atau membuat ulang. Lalu variabel dideklarasikan dalam specification dengan inisialisasi null sebagai default. Dan yang terakhir adalah semua konstruk dideklarasikan dalam sebuah package dapat diakses oleh user yang memiliki hak akses. Ya. Nah, contohnya seperti ini ada package specification itu nih di dalamnya tadi ada prosedur, ada function, ditambah lagi ditambah lagi variabel. Ya. Dalamnya package specification itu ada variabel, ada deklarasi prosedur, dan ada deklarasi function. Contohnya itu, create or replace package, nama package-nya com package is, ada variabel gcom, tipe datanya number, nilai default-nya 0,1. Lalu ada deklarasi sebuah prosedur namanya resetcom dengan parameternya 1, yaitu pcom, modenya int, tipe data number. Oke. Itu adalah package specification. Oke, kemudian package body, perintahnya adalah ini ya, create or replace package body, kalau tadi package specification. Kemudian nama package name-nya, jadi package name-nya itu disamakan dengan nama dari package specification-nya, jadi harus sama. Di dalamnya, setelahnya ada is as, atau is atau as, lalu ada private tab, dan item declaration. Baru program bodies-nya ya, atau tubuh programnya. Oke. Ini contohnya kalau Anda membuat package specification-nya gcom, maaf, ada com package, maka nama package body juga com package. Nah, ini contohnya package body-nya com package tadi ya, create or replace package body, kemudian nama package-nya sama dengan nama package specification-nya, com package is, kemudian di dalamnya ada function namanya validate.com, parameternya 1 pcom, ya, return boolean. Kemudian ada deklarasi variabel ya, variabel vmaxcom, tipe datanya number. Kemudian di dalam function validate.com ada perintah query select max commission PCT dimasukkan ke variabel vmaxcom from employee. Kemudian ada kondisi ya, if pcom ini dari parameter functionnya ya, pcom, bila mana lebih besar dari vmaxcom, dan kembalikan false ya. Karena return-nya adalah boolean ya, benar ya. Else return true, kemudian and if, dan diakhiri and validate.com. Di dalamnya package body juga ada prosedur resetcom. Ya, resetcom di sini pcom in number is begin if validate.com, pcom dan gcom sama dengan pcom. Else rise application error, bila mana selain itu keluarkan pesan error invalid commission. Ya. And if baru and resetcom dan in com package. Nah, ini contoh dari package body. Nah, kemudian pemanggilan package construct, ya, memanggil sebuah fungsi dari sebuah proses, dari sebuah prosedur dalam package yang sama. Ya. Contohnya ini ya, create or replace package body com package yang tadi, ada prosedur resetcom, dia memanggil function validate.com ya. If validate.com ini memanggil
function yang sebelumnya tadi, ini ya, dipanggil di prosedur di dalam package-nya itu. Ya bisa saja, nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian tadi di tubuh programnya, tadi tidak ada, maaf, di header-nya ya, yang di sini ya package nggak ada specification, ini berarti package specification yang nggak ada bodinya, itu nggak ada function-nya ya. Function-nya nggak ada, berarti function tadi itu hanya bisa dilihat di dalamnya package. Jadi user yang lain yang ingin mengakses function tadi itu nggak bisa, karena tidak dideklarasikan di package specification. Dia hanya bisa diakses, atau user yang lain yang mengakses package ini hanya bisa melihat prosedur reset_com. Ya. Kalau dia ingin memanggil validate_com tadi, function validate_com nggak bisa, karena tidak dideklarasikan di dalam package specification. Tetapi fungsi validate_com itu bisa dipanggil pada blok PLSQL di dalamnya package body. Ya, makanya di sini validate_com-nya bisa dipanggil di sini ya. Ini ada validate_com di tubuh prosedur itu bisa memanggil function di dalamnya package yang sama. Nah, itu contohnya. Oke. Kalau Anda memanggil package pada SQL ataupun Live SQL di Oracle, Anda sebutkan dulu nama package-nya, tentu saja ada SQ di depannya ya. Nama package-nya, kemudian titik, baru nama prosedurnya. Ya, reset_com, kemudian ada parameter int tadi ya masuk ya, 0,15. Atau dipanggil pada skema yang berbeda, Anda harus menyebutkan dulu nama usernya. Ya. Com package itu dimiliki user Scott. Yang memanggil, contohnya di situ adalah user HR. User HR memanggil com package miliknya user Scott. Makanya di situ perintahnya execute Scott titik com package titik reset_com. Oke, kemudian di Oracle juga itu ada remote database. Ya, remote database misalnya satu server database itu memanggil database yang lain itu bisa. Biasanya pakai add di dalamnya. Maka Anda tinggal sebutkan nama package-nya, kemudian nama package specification-nya, add, baru remote database-nya ya. Mungkin Anda belum pernah belajar remote database-nya Oracle, ya. Maksudnya antar server database Oracle itu bisa saling connect, ya. Bisa saling connect itu remote database namanya ya, atau database link. Oke, kemudian bodiless package ya. Package specification dapat dibuat tanpa package body, tapi package body tidak dapat dibuat tanpa package specification. Oke, ini contohnya create or replace package. Nama package-nya global const, isinya semuanya variabel ya. Biasanya gitu ya, isinya semuanya variabel. Kalau hanya package specification-nya tanpa ada package body itu biasanya hanya menyimpan sebuah variabel. Ya. Nah, Anda bisa lihat di situ isinya variabel mile to kilo, isinya 1,6093, ada kilo to mile, isinya 0,6214, ada lihat to meter 0,9144, sama meter to yard ya 1,0936. Nah, untuk manggilnya di situ Anda panggil nama package-nya global const titik nama variabelnya mile to kilo. Jadi bodiless package namanya. Package tanpa adanya package body, hanya ada package specification. Biasanya ya isinya cuma variabel ya. Nggak mungkin ada prosedur itu buat apa? Karena prosedur sendiri kan dia butuh package body untuk membuat tubuh programnya. Oke ya. Kemudian berikutnya menghapus package.
Menghapus package itu dengan mengetikkan drop package, kemudian nama package-nya. Untuk menghapus body, Anda hapus strip package body, kemudian nama package-nya. Kemudian keuntungan package ya, kalau Anda suka modularity itu sangat diuntungkan ya, sangat diuntungkan ya, enkapsulasi konstruk dalamnya, desain aplikasi lebih mudah, menyembunyikan informasi ya. Hanya deklarasi dalam package specification saja yang terlihat dan diakses oleh aplikasi. Ya, sedangkan yang tidak dideklarasikan di dalam package specification ya tidak bisa dipanggil. Kemudian privat construct dalam package body tersembunyi dan tidak dapat diakses. Semua coding tersembunyi dalam package body ya. Jadi ya tersembunyi seperti itu. Kemudian overloading multiple subprogram dengan nama yang sama. Anda bisa membuat beberapa package dengan nama yang sama. Ya, itu overloading. Kemudian performa lebih baik. Semua package dimasukkan atau disimpan dalam memori. Kemudian hanya ada satu copy dalam memori untuk semua user. Ya, jadi program tadi itu kan dipanggil ya, dipanggil di dalam objek database-nya, di-load ke dalam memori hanya satu program saja, kemudian untuk semua user sehingga ringan. Ya, sehingga dia ringan. Jadi tidak ada copy program untuk beberapa user, enggak. Hanya satu program dijalankan untuk semua user yang memanggil package tadi. Ya, gitu. Kemudian dijelaskan juga apa itu arti overloading. Jadi memperbolehkan menggunakan nama yang sama untuk subprogram berbeda di dalam sebuah blok PLSQL. Membutuhkan sebuah formal parameter dari subprogram untuk membedakan angka, urutan, atau tipe data. Lebih fleksibel dalam build karena seorang user atau aplikasi tidak terbatas oleh tipe data spesifik atau angka dari parameter formal. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat di dalam package overpack itu ada prosedur adapt-nya ada 2. Tapi Anda lihat parameternya beda. Ya, ada parameter pertama bdepnom, pname, sama plog di adapt yang pertama. Sedangkan prosedur yang kedua itu ada pname sama plog. Nah, Oracle sendiri itu bisa membedakan asal parameternya secara jumlah itu beda, secara tipe data juga beda. Tapi kalau secara jumlah sama, tipe datanya sama, itu biasanya nggak bisa ya. Harus ada pembedanya dari kedua prosedur dengan nama yang sama, harus ada pembedanya. Oke, ini contoh yang lain, prosedur journalize. Isinya, nah ini ada 2 ya, amount real sama transdate. Ya, jadi amount itu tipe datanya real, kemudian yang parameter kedua itu transdate, tipe datanya varchar 2. Kemudian yang kedua ada yang sama itu ya, prosedur yang namanya sama, ada prosedur generalize. Parameter yang pertama isinya adalah amount, tipe data real. Parameter yang kedua transdate, tipe datanya integer ya. Nah ini boleh ya, asalkan tipe datanya beda. Ya, di salah satu saja itu bisa. Oke, adik-adik sekalian, itu akhir dari materi function.